yang diperbuat oleh Rasul? Apa yang Rasul lakukan? Rasul, maaf, menyalahkan Anas bin Malik. Karena apa? Dia terlalu lama. Jadi seorang imam itu kondisinya harus mengetahui keadaan makmum. Kenapa ketika imam mau memimpin sholat berjamaah disunahkan untuk membalikan badan ke belakang, kemudian beliau mengucapkan persiapan yang merapatkan shaf, istau sufufakum fa in tasbihatu min qamatis shalah, luruskan. Jadi tidak semata-mata melihat ke belakang itu adalah untuk apa? Melihat, oh iya, kondisi makmum teh laki-laki, pemuda, budak detik, ibu-ibu, berbagai macam. Dia harus pandai dan jeli untuk apa? Melihat kondisi makmum. Tidak bijaksana ketika seorang makmum, seorang imam panjang-panjang lihat kondisi makmum. Insya Allah. Nah, jangan kaji naon cenah, kembali lagi. Itu kan adalah yang pertama yang membaca Al-Quran, tahlil Quran. Nukahiji maca Quran, nukahiji Yang kedua, bunda yang solehah yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, menjaga lisan. Etah lisan abong bibir diwengku, letah tetulangan, sesuna nama menjaga lisan. Karena apa? Lisan itu betul sesuatu hal yang memang terkadang menjadikan sesuatu menyakiti orang lain. Kalau ada pedang tubuh, masih banyak hendak obat untuk dicari, tapi ketika lisan sudah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Jaga lisan ini. Terutama kalau kita sudah menutup lisan sudah terjaga. Halo. Cek. Ketika lisan sudah terjaga, ayahanda, maaf, zaman sekarang zaman media sosial, lisan sudah terkunci. Nih, jari kemari kita. Awas, hati-hati, bunda. Hati-hati dengan membuat postingan-postingan yang meresahkan orang lain, yang membuat sesuatu yang hoax, berita-berita bohong. Tabayun dulu segala sesuatu. Jangan sampai ada sebuah berita lalu kita share tanpa tabayun dulu. Ketika ada sebuah berita, tanyakan dulu dari mana sumbernya. Jangan serta-merta ada sebuah berita langsung di-share, diteruskan, dikirimkan, sehingga menjadi sebuah berita yang viral tanpa diketahui kebenaran berita tersebut. Harus tabayun kita itu. Hifdzil lisan. Jaga lisan kita, karena orang yang menjaga lisan insya Allah dirindukan oleh surga. Kenapa ketika kita melaksanakan ibadah saum, air ini menjadi halal dalam arti halal ketika berbuka, tapi menjadi haram ketika saum. Setetes saja air tersebut masuk ke dalam mulut kita menjadi batal. Kaifiyahnya, tata cara bunda yang solehah, ketika kita melaksanakan saum, awas. Saya bertanya, bunda masih suka aktivitas menggosok gigi pagi-pagi memakai odol? Suka? Jujur aja, nggak apa-apa. Suka ya? Nah, mulai sekarang kalau yang suka, hentikan ya. Jangan bersiwak pakai odol, ya. Sifatnya yang berkumur-kumur, maaf, berkumur-kumur itu sunnah ketika berwudu. Karena furudul wudu'i, fardunya wudu itu adalah 6, ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 1 niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, sebagian kecil dari kepala, sedikit dari kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai 2 mata kaki, kemudian keenam tartib. Ada mengusap, ini kafiah. Ada mengusap, ada membasuh, beda bu ya. Kalau membasuh itu digosok pakai tangan kita, jangan gini air yang mengalir gitu kita. Digosok pakai kita tangan kita.
Muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kecuali kalau dari kepala kita itu diusap. Bagian dari kepala kita itu diusap. Sempurnanya seperti ini dalam kitab Syafi'atun Najah. Syarahnya kasih patu saja. Ketika ibu mengambil air, ambil set gini, set ya. Lalu si jempol disimpan di sini, di dahi sini. Ini dahi ya? Dahi ya? Simpan di sini. Lalu tarik ke belakang. Lalu balik lagi ke depan. Sempurnanya untuk mengusap seperti itu. Ustadz, bagaimana, maaf banget kalau saya tidak punya rambut gitu. Kita tidak punya rambut ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf. Ini fikih. Atau rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Tidak sah ketika punya rambut panjang, ibu kia tak cul ke dia tak. Harus jangan melewati bagian kepala. Jangan melewati bagian kepala, ya. Tartibnya ataupun sempurnanya seperti tadi. Ambil, set, tempel di dagu, di dagu lagi, di dahi, tarik ke belakang, ke depan lagi. Sempurnanya seperti itu, ya. Terus kalau membasuh muka itu yang paling atas dan paling bawah. Ini harus dagu itu harus usap, ya, ke basuh. Atas itu jadinya rambut. Kalau pinggir-pinggir, maaf, ini ada cetil ya. Ini ada jadi di sini atasnya, di sini. Kalau atas ini, bawah dagu. Dagu harus kebasuh, jangan gini. Harus kebasuh. Ya, itu kaifiahnya, tata caranya ya. Diserahkan sama Pak Ustadz Salor banyak. Nanti lebih berdalam lagi, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau air dalam yang mengalir. Kalau air lebih dari 2 kula, contoh kolam yang besar, ya, itu nggak apa-apa. Contoh membasuh tangan, cukup dicelupkan, digoyang 3 kali, sempurna. Satu lagi, goyang 3 kali, sempurna. Kaki pun sama, masukin, goyang 3 kali, udah. Kaki kiri sama 3 kali, sempurna. Ulah, jangan kepalanya masuk. Ulah, ya. Tetap itu mah berwudu, membasuh itu mah. Khusus tangan dan kaki aja masuk. Kalau muka tetap dibasuh oleh tangan. Masuk ke bentir. Ya. Nah, kembali kepada Bunda. Halo. Nah, ternyata betul ketika kita dalam melaksanakan ibadah saum, jangan ada yang masuk ke dalam mulut kita, termasuk yang tanpa terasa. Ketika berwudu, kenapa disyariatkan tidak atau dimakruhkan berkumur-kumur? Ya Allah, kamu ada 3 kali, keluar 2 kali. Kumur sekali, keluar 2 kali. Oh, kayak gini kemana itu teh? Hati-hati. Karena apa? Ketika air tersebut masuk ke dalam mulut kita, bercampur dengan air liur, ya, tanpa sengaja, kata gue, kata saumnya. Jadi meningkil, di pasar guru, kita sekelas tahun. Kita tos gitu langsung bersihan. Ya Allah. Ada jam 12 yang kerahus saus najawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ah, seperti itu. Nah, wahafidil lisan, menjaga lisan. Artinya apa? Jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mending ngaos Quran, sholawatan. Isu-isu jeung kadir kan naon nih. Terus saking geus narik, kalau geus ada emang kadir. Eta ada pengimat teh apinya. Itu ada pengimat no. Eta teh malam itu supaya mendatangan. Terus atau aku tuh kayak gitu mah. Tuhan cakap malah. Soalnya
hati-hati jaga lisan kita. Astagfirullah. Maaf banget tanpa membandingkan. Saya nggak tahu kaum Adam seperti apa. Tapi punten pisan. Kenapa di neraka itu banyak kaum perempuan yang digunting lidahnya ketika baginda Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, melihat kaum Hawa, banyak perempuan yang terjulur lidahnya, kemudian dia gunting, tumbuh lagi, gunting, tumbuh lagi, gunting, tumbuh lagi. Bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kata teh saja teh, kata teh istri punten yang suka menggunjingkan saudara, menggunjingkan keburukan aib orang lain. Perempuan, Bu, mau ini mau ayah. Mau ayah. Kama kola Bang Haji Roma Irama, mengapa kau suka menggunjingkan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Dari Bang Haji mah gitu, segala ngutip panas diri saya tunggu nanti. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh keterlaluan. Ya Allah. Nah, betul. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau menghisab orang lain. Jangan sekarang orang mudah menyalahkan orang lain tanpa mudah menyalahkan diri sendiri. Gampang mengkoreksi orang lain ketimbang mengkoreksi diri sendiri. Betul seperti itu. Betul. Jangan sekarang seperti itu. Lihat, wah kalau di medsos, di Facebook, ya Allah, si Ganu pintar. Wah, netizen itu asapaknya anak bener-bener. Astagfirullahaladzim, Bu. Ada sebuah dosa yang tanpa terasa oleh kita komen menghina orang lain. Contoh, ya, masih mending kita bertemu dengan orang tersebut minta maaf. Gimana kalau kita tidak bisa bertemu dengan orang tersebut dan tak sempat selama hidup kita meminta maaf? Kalau ibu di Taman Cileunyi, maka dahsyatnya bagaimana media sosial itu bisa ibarat sebuah pisau digunakan di dapur bermanfaat, tapi ketika ditusuk pada orang lain jadi mudarat, jadi dosa. Sama seperti handphone, ketika handphone tersebut membicarakan, menggunci, kemudian menghina orang lain, tak terasa itu teh bikin berita-berita yang hoax, berita-berita bohong, orang lain percaya, kemudian tersebarlah berita tersebut. Mau kita meminta maaf kepada setiap orang yang kita dolimi? Astagfirullah, itu sudah menjadi kebiasaan zaman sekarang. Wahfidil lisan, jaga lisan kita, karena surga merindukan kepada mereka-mereka yang senantiasa menjaga lisan. Dengan puasa, yakin kita semua tertarbiyah, terdidik untuk menjaga lisan kita. Insya Allah. Ibu kali-kali hampura berpuasanya, hampura berpuasa. Kali-kali kayak sifatnya hampura berpuasa. Tak kudu gitu. Hampura, noncenah. Hampura berpuasa. Insya Allah akan terdidik diri kita untuk menjaga lisan. Nuka hiji baca Quran, nuka hiji nuka dua jaga lisan, yang kedua yang ketiga guna wa mut'imil ji'an, yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Nih biasanya betul kan, kalau Ramadan ada tajil, Bu, jadilah tiap hari kita upamanya parantos di jadwal tapi parantos dia kedah tiap dinten ngabantos jalmi anu nuju merogikeun atau apa, ketika orang lain ketika membutuhkan berikan uluran tangan kita, terus memberikan kepada mereka yang berbuka puasa. Allah akan berikan pahala kepada mereka-mereka yang berbuka puasa dan tanpa mengurangi
sekecil apapun pahala puasa diberikan kepada mereka yang memberikan makanan kepada mereka yang berbuka. Insya memberikan makanan kepada yang berbuka, insya Allah surga merindukannya. Yang terakhir adalah wasaimu fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa akan dirindukan oleh surga. Wajibu dan wajib shaum fi syahri Ramadan, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wajibnya berpuasa hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain tidak diwajibkan, hanya diwajibkan di bulan Ramadan. Kepada siapa? Ala kulli muslim mukallafin, kepada muslim mukallaf. Apa muslim mukallaf? Rumusnya 2, A plus B. A-nya berakal, B-nya baligh. Berakal, ya orang yang maaf seperti kita. Orang yang tidak berakal, maaf, di Jalan Riau 11 atau di Cisarua, tak berakal, tidak diwajibkan untuk saum. Kedua, baligh. Tamamum khamsun asrota sanata, sudah genap 15 tahun idza kariwa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ini untuk guna ayahanda, cek kalau perempuan udah pasti bisa dicek, ini udah balik belum, aku udah balik atau belum. Kalau laki-laki nih susah ya, karena laki-laki itu baliknya itu ketika usia 15 tahun, kalaupun belum dia sudah bermimpi. Apakah kita mau menanyakan pada anak kita, nah terus mimpi aja, mimpi naon mah kekudaan, naon kekudaan teh, tentu tak sanggup. Kadang-kadang tak jujur loh anak kita sekarang. Karena apa? Bisa saja 10 tahun sudah balik. Mama kenapa ya? Kenapa gitu? Iya itu aku teh pas bangun tidur, nah gitu. Ya pas bangun tidur aku teh di celana aku teh ada kayak adonan roti. Nah, itu udah balik berarti. Bukan salah 15 tahun saja ketika sudah, maaf, wakujul mani, sudah keluar mani, ya. Kemudian bermimpi itu sudah balik. Coba tanyakan kepada anak laki-laki kita. Kalau perempuan sudah jelasnya tanda-tandanya, sudah haid, sudah jelas, dan kewajibannya untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Maka yuk bahagia dari sekarang, Bu. Bahagia tidak? Bahagia tidak menyambut Ramadan? Bahagia tidak? Bahagia mau sholat tarawih? Bahagia mau baca Quran satu wandi setengah? Bahagia? Betul bahwa dalam keterangan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Nah, jadi pertanyaan, fariha di sini seperti apa konteksnya? Apakah fariha tersebut berbahagianya adalah hanya euforia saja? Orang yang berbahagia di sini untuk menyambut bulan suci Ramadan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena sabda baginda Nabi, inna rojaba li istighfari minadz dzunubi. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan untuk beristighfar, mengistighfari, memohon ampun minadz dzunubi, dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dan yang kedua, wa sya'bana, bulan Sya'ban li islahil qalbi minal uyubi. Sya'ban itu adalah mengislahkan, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Berarti di bulan Sya'ban ini momentum kita untuk membersihkan hati. Saya cocok mengapresiasi musopalah itu, mohon maaf itu momentumnya dari bulan Sya'ban, bukan dalam arti boleh nggak apa-apa untuk menyempurnakan. Tapi terkadang budaya kita itu musopalah, mohon maaf itu adalah memaafkan itu adalah di bulan Syawal. Bagusnya seperti ini sekarang, biar kita lulubaran, biar kita saling membebaskan satu dengan yang lainnya. Apabila mungkin ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, mohon ampun, meminta maaf, laki dengan perempuan dalam arti suami dan istri, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Seperti ini bagus ini teh. Nah, disempurnakan nanti
sesudah bulan suci Ramadan, yakni di bulan Syawal. Yuk dari sekarang tarhib Ramadan, kita sambut bulan suci Ramadan dengan bulan mulia, dengan penuh kegembiraan, semangat, hoyong dinasasi Ramadan teh, Ramadan terbaik, Ramadan yang paling unggul, Ramadan yang paling sempurna. Karena belum tentu Allah berikan nikmat usia di tahun yang akan datang bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sabar aja ya. Setengah 11. Kumari tos gegan, ayo tos ningali kanu rek deui, kanu kurupuk rek deui, kanu kancing rek deui, kanu tuangan. Nah, insyaallah berkah malam ini. Jadi kesimpulannya katanya ada door prize dari Pak Haji, dari panitia. Apa kesimpulannya? Surga itu merindukan 4 golongan. Bacakan dan artikan Arabnya dengan arti. Aku gampang teuing atuh bisa dilakinkeun mah. Sok, siapa yang mau menjawabnya? Nanti Pak Wawan tunjuk. Pak Wawan. Siapa yang mau menjawab surga itu merindukan 4 golongan manusia? Apa aja? Hadiahnya ini ya. Ya Allah, ya Allah. Hadiahnya yuk. Ini ageng. Sok sama ibu. Sok apa ini kali ibu? Sok dia. Sok tenanawan. Duaan tenanawan dibagi 2 hadiahnya tenanawan. Sok. Sok. Oh. Tuan? Sepakat? Mau ngarep tenanawan? Hah? Yang sok lah, mega cam. Kalian? Hah? Kalau biasa Bu Haji. Sok, tenang aja. Tepuk tangan untuk Bu Haji. Tepuk tangan. Oh, saya budak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ta'lil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Pengen sempurna. Malam ini pengajiannya membahas tentang 4 golongan manusia yang memiliki. Teman-teman gak gampang dehnya kan gampang deh. Hadiahnya gede, Cina mending gampang deh kan. Hadiahnya gede sana. Ya Bunda. Kesimpulan. Ibu, bapak-bapak. Ya. Oh iya. Temanya. Astaghfirullah.